Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko perbankan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk ke materi pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu apa itu manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode dalam menghadapi ketidakpastian dalam suatu bisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Pratama. Saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko perbankan. Pertama yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Yang kedua yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko di mana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar dan berpotensi merugikan portofolio bank. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia, prosedur pelayanan, proses administrasi dan sebagainya. Secara umum, menurut definisi Basel, penyebab risiko operasional adalah faktor manusia, prosedur internal, kegagalan sistem dan faktor eksternal. Yang kelima yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi oleh bank akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh yaitu risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Baiklah, saya Rahmat Bahran. Saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk penanganan manajemen risiko. Bentuk penanganan manajemen risiko. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dialami oleh perusahaan, organisasi ataupun lembaga. Tahap ini mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, ekonomi, produk ataupun jasa, pasar hingga teknologi. Yang kedua yaitu tahap asesmen risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan. Bukan hanya pemimpin perusahaan atau organisasi, asesmen risiko ini juga harus dilakukan oleh individu di masing-masing bidangnya untuk turut menganalisis. Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Tahap ini tidak lain adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan, yaitu tahap identifikasi dan asesmen risiko. Dengan melakukan setiap metode yang telah disusun dapat mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Yang keempat ada respon risiko. Respon risiko adalah langkah terakhir yang ada pada penanganan manajemen risiko. Respon risiko merupakan yang keempat ada respon risiko. Respon risiko adalah langkah keempat dalam penanganan manajemen risiko. Respon risiko dilakukan dalam menangani masalah yang terjadi. Ada bermacam-macam langkah yang dapat dilakukan dalam respon risiko. Yang pertama ada risk avoidance, yang kedua risk reduction, yang ketiga risk sharing of transfer, yang keempat risk acceptance, dan yang kelima create a risk management plan. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Sulaiman.
saya akan menjelaskan contoh manajemen risiko. Untuk contoh manajemen risiko terbagi atas dua, yaitu risiko murni dan risiko spekulasi. Risiko murni atau pure risk adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu kerugian. Hanya ada satu peluang merugi dan tidak ada peluang keuntungan. Risiko ini menimbulkan kerugian. Apabila tidak terjadi, maka tidak menimbulkan kerugian dan keuntungan. Selanjutnya ada risiko spekulasi atau speculative risk. Risiko ini berdampak pada dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Atela Hashim yang akan menyajikan kepada Anda contoh kasus dari manajemen risiko dalam perbankan. Dalam contoh kasus yang kami sajikan, salah satu pegawai Bank Venus telah melakukan suatu penipuan terhadap salah satu nasabah yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah tersebut. Nah, hal ini membuat reputasi Bank Venus itu menurun drastis dan menyebabkan Bank Venus kehilangan kepercayaan oleh masyarakat dan nasabah bank lain. Risiko kepatuhan telah terjadi, di mana pegawai Bank Venus melakukan penipuan yang sudah jelas melanggar peraturan yang berlaku. Masalah tersebut akhirnya berimbas kepada risiko reputasi yang ditandai oleh turunnya kepercayaan terhadap Bank Venus. Nah, itu dia tadi presentasi kami tentang manajemen risiko perbankan beserta contoh kasusnya. Akan ada banyak faktor lain yang mungkin akan menyebabkan risiko terjadi. Kompleksnya perilaku manusia dalam kegiatan sosial ekonomi tentunya akan menimbulkan masalah-masalah besar lain yang mungkin tidak sempat kami rangkum. Maka, sampai kompleksitas itu berakhir, manajemen risiko masih perlu dikaji lebih mendalam dan tentunya diharapkan akan membantu kita dalam meminimalisir terjadinya kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih pula kepada Ibu Rizky Amalia Hamka SEMM yang telah membawakan kuliah manajemen perbankan sehingga memungkinkan kami untuk dapat menyusun presentasi ini. Akhir kata, saya Atela Hashim mewakili teman-teman saya untuk menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup mahasiswa.